Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala jami ni'amillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dalam kesempatan pagi hari ini kita semua, saya maupun siswa-siswi kelas 8 SMP Al-Huda, oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberi kesehatan, yang sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertolabul ilmi, kita bisa belajar bersama kembali dalam konteks bab ketiga, yaitu dengan tema mengutamakan kejujuran dan keadilan. Maka dari itu, sebelum kita memulai tema pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memohon semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik kesehatan zahir maupun kesehatan batin. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengikuti apa yang saya lafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita memasuki bab yang ketiga, yaitu dengan tema mengutamakan kejujuran dan juga keadilan, yang berkaitan dengan pendidikan sosial kita di lingkungan masing-masing. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang jujur, perlu kami sampaikan tujuan atau maksud daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kalian semua, kita semua setelah mempelajari bab ini diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian jujur, dapat menjelaskan tentang definisi atau ta'arif atau maksud daripada jujur itu. Kemudian yang kedua, dapat membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis tentang sifat jujur, yang mana Quran Al-Baqarah serta hadis tentang sifat jujur ini merupakan tendensi atau rujukan yang mengarah kepada sifat jujur. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat meneladani perilaku jujur. Ini merupakan tujuan yang sangat penting sekali. Setelah kalian mempelajari, kalian bisa mempraktekkan, kalian bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kalian juga dapat menjelaskan hikmah jujur. Setelah melaksanakan, mengamalkan, kemudian memberi contoh perilaku jujur, niscaya kalian juga bisa menikmati dan juga bisa menjelaskan apa hikmah daripada sifat jujur itu. Yang pertama yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini yaitu pengertian sifat jujur. Apa toh sifat jujur itu? Sifat jujur atau istilah yang sering kita dengar dari kata-kata jujur itu apa? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan juga perbuatan yang sebenarnya. Artinya apa? Jikalau kalian semua berkata A, berkata B, berkata E, sampai berkata Z, maka perbuatan kalian harus sesuai dengan apa yang kalian katakan. Semisal A, perbuatan juga A. Semisal perkataan B, perbuatan juga B. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Harus sinkron, harus pas antara yang diucapkan dengan apa yang diamalkan atau dikerjakan. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani, berarti tidak ada paksaan intinya. Tidak boleh jujur itu dipaksa, karena yang namanya jujur itu panggilan jiwa. Kata hati nurani adalah sesuatu yang murni dan suci. Ya, maka dari itu tidak ada kata paksaan sama sekali. Jujur artinya adalah
berangkat dari diri sendiri, kemudian tidak ada paksaan dan juga tidak ada dorongan dari pihak manapun, seperti itu. Kemudian selanjutnya, alasan kenapa kok kita harus bersifat jujur. Apa toh pentingnya sifat jujur itu? Ya, jujur itu penting sekali. Berani jujur itu berarti hebat. Itu merupakan slogan daripada jujur. Kalaupun toh orang bisa jujur, niscaya orang itu termasuk kategori orang yang hebat, orang yang sangat kuat. Sebagai makhluk sosial, di awal sudah saya katakan, karena jujur ini merupakan sesuatu yang berkaitan dengan sosial, kehidupan sosial. Di sini jelaskan, sebagai makhluk sosial kita memerlukan kehidupan yang harmonis, ya, baik dan juga seimbang, agar tidak ada yang dirugikan atau dizalimi atau yang dicurangi. Kita harus jujur. Karena kenapa? Karena kalaupun toh kita tidak jujur satu kali, niscaya ada beberapa orang atau pihak yang merasakan dampak daripada ketidakjujuran daripada kita atau orang yang dirugikan, seperti itu. Kejujuran merupakan akhlak yang diajarkan dalam Islam. Sudah jelas bahwasanya jujur itu juga merupakan salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita selaku umatnya harus mengikuti apa yang seharusnya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Karena Rasulullah merupakan uswatun hasanah. Nah, ini merupakan dalil jujur, yang mana dalil jujur ini berawal dari hadis yang berbunyi an Abdillah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya apa? Sesungguhnya jujur itu membawa atau menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Ini hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita, dan ini merupakan makalah atau ucapan daripada Rasulullah SAW, yang mana ucapan itu merupakan bisa dikategorikan sebagai perintah dari Rasulullah yang wajib kita jalankan. Kemudian ini merupakan perintah atau seruan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang jujur yang tersirat dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya apa? Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Artinya apa? Tidak boleh mencampur adukan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk dengan kebohongan kalian semua. Jikalau itu baik maka ucapkan baik, jikalau itu jelek maka ucapkan jelek sesuai dengan konteks kata-kata kejujuran. Nah, ini merupakan contoh atau aplikasi jikalau seseorang itu tidak jujur dalam berbuat, tidak jujur dalam berkata. Yang pertama yaitu melakukan korupsi dengan menyogok untuk mendapatkan pekerjaan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai anak-anakku, jikalau kalian semua sudah dewasa nanti, kalian mencari pekerjaan dengan memberikan imbalan kepada dinas atau kepada instansi yang kalian tuju. Jangan sampai. Karena kenapa? Karena kalau kalian sekali mohon maaf menyuap, maka rezeki yang kalian dapat, upah yang kalian dapat akan imbasnya adalah haram, dan niscaya itu akan kalian makan dengan keluarga kalian dan anak cucu kalian. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kalaupun toh kalian melamar pekerjaan, harus dengan murni, harus dengan tingkat prestasi kalian. Jangan sampai menggunakan uang, karena itu termasuk dalam kategori korupsi, yang mana korupsi itu juga termasuk contoh daripada sifat tidak jujur. Nah, ini yang kedua, mencontek pada waktu ulangan atau ujian. Ini seringkali kita temukan. Jangan sampai sesekali kalian mencontek
guna mendapat nilai yang baik kalian berusaha untuk mencontek, itu tidak boleh. Karena satu kebohongan itu akan menimbulkan beribu-ribu kebohongan. Jika kalian satu kali mencontek, maka akan berulang lagi besok mencontek karena kalian ingin hasil yang maksimal. Lebih baik hasilnya biasa saja, namun dengan hasil jerih payah tanpa menyontek, dan lebih baik lagi dengan hasil yang maksimal dengan usaha yang maksimal pula alias jujur. Kemudian mengurangi timbangan pada saat jual beli. Ini contoh jikalau kalian semua nanti berprofesi sebagai pedagang, jangan sekali kalian semua mengurangi timbangan yang digunakan untuk menakar barang tertentu. Contohlah perilaku Rasulullah pada waktu berdagang. Beliau berdagang dengan sifat jujur, yang akhirnya dari kejujuran itu menuai banyak berkah sekali. Seperti itu. Yang pertama berkahnya diantaranya banyak sekali pedagang yang merasa diuntungkan. Nah, itu merupakan contoh jikalau kalian berprofesi sebagai pedagang dan jujur. Kemudian yang selanjutnya, jikalau kalian semua sudah melaksanakan jujur, pasti niscaya kalian akan melaksanakan hikmahnya, akan melaksanakan buahnya daripada kejujuran. Apa buah atau hikmah dari sikap jujur? Yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Di awal sudah saya singgung berulang kali, jikalau kalian jujur pasti banyak sekali pihak yang kalian untungkan. Sebaliknya, jikalau kalian tidak jujur, maka pasti banyak sekali pihak yang kalian rugikan. Kemudian mendapatkan banyak teman. Pasti itu, karena kenapa? Karena kita mempunyai sifat jujur, sifat yang dapat dipercaya, sehingga teman sangat condong kepada kita. Dan kemudian mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Karena kenapa? Karena kalau kita mempunyai kesalahan orang lain, ibaratnya adalah hutang. Selama orang lain itu tidak memaafkan kepada kita, niscaya suatu saat kesalahan itu akan menimpa kepada kita. Seperti itu. Maka dari itu jauhilah sifat ketidakjujuran. Jujurlah, insya Allah orang itu akan makmur. Nah, ini akibat ketidakjujuran kalian semua, jikalau melaksanakan sesuatu yang tidak baik juga ada imbasnya. Sama juga seperti halnya tidak jujur. Apa akibatnya atau imbasnya? Yang pertama yaitu hidup tidak tentram, selalu dihantui dengan beberapa problem. Nah, yang kedua yaitu was-was, kemudian takut, kemudian saling curiga satu sama lain. Kemudian yang ini selanjutnya adalah bersaing secara negatif. Contoh saja kayak tadi saya berikan contoh seperti halnya korupsi, itu merupakan persaingan yang tidak negatif. Ataupun contoh pada waktu ulangan kalian mencontek, itu termasuk dalam kategori bersaing secara negatif atau tidak baik. Kemudian ketidakjujuran membuat orang menipu dirinya sendiri dan orang lain. Sebenarnya kalau kita telah lebih dalam lagi, sifat tidak jujur itu imbasnya lebih banyak kepada diri kita sendiri dibanding orang lain. Di antaranya yaitu bisa menipu dirinya sendiri. Mungkin 1-2 hari tidak bisa kita rasakan, tapi yakinlah suatu saat jikalau kita tidak jujur, pasti kita bisa menuai buahnya. Sebaliknya, jikalau kita jujur, niscaya kita juga akan menuai buahnya atau memetik buahnya. Oke, untuk selanjutnya, untuk lebih memperdalam lagi tentang materi pada pagi hari ini yaitu tentang sifat jujur, kalian bisa menyaksikan tayangan video berikut. Selamat menyaksikan. Perilaku jujur. Assalamualaikum, Ibu, Ajmal pulang. Waalaikumsalam. Ajmal, sudah pulang? Gimana sekolah hari ini, Ajmal? Ini, lihat Bu,
Ajmal tadi dapat nilai 100 loh. Wah, hebatnya. Bagaimana Ajmal mengerjakannya? Ajmal kan punya bukunya, Bu. Jadi, Ajmal lihat jawabannya dari sana. Loh, kalau begitu Ajmal tadi menyontek. Memangnya menyontek tidak boleh ya, Bu? Menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, Ajmal. Berarti Ajmal sudah berbohong pada ibu guru. Nabi Muhammad memerintahkan kita untuk jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur akan mendapat banyak manfaat di kehidupannya. Di antaranya, punya banyak teman dan dicintai banyak orang. Orang jujur akan takut berbohong karena dia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Apa orang jujur tidak pernah salah, Bu? Orang jujur juga pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dia tidak menutupinya dengan berbohong. Jika dia salah, dia akan mengaku salah. Kemudian dia bertaubat. Allah sangat mencintai orang yang mau jujur saat dia salah. Oh gitu ya, Bu. Kalau begitu, Ajmal nggak mau menyontek lagi. Biar Ajmal jadi anak yang jujur. Ajmal juga mau bertobat sama Allah. Satu lagi, Ajmal juga harus minta maaf sama ibu guru. Oh iya, Ajmal nanti mau minta maaf sama ibu guru. Miau, miau. Oke, demikian materi pada pagi hari ini, yang mana pada materi pada pagi hari ini ditutup dengan video, dan dalam video itu ada beberapa item yang perlu kalian pahami. Nah, bagaimana cara memahaminya? Kalian simak secara seksama mulai dari awal hingga akhir. Kemudian kalian ceritakan kembali isi dari video tersebut dan kalian tulis di dalam buku catatan PAI ya. Itu merupakan evaluasi pada pertemuan pagi hari ini. Saya ulangi lagi, untuk evaluasi pada pagi hari ini yaitu ceritakan kembali isi dari video tersebut dan ditulis di buku catatan PAI. Kalau seperti itu tidak dikumpulkan, cukup ditulis di buku catatan PAI. Untuk pengumpulannya nanti menunggu instruksi daripada guru PAI yang ada di SMP Al-Huda ya. Sekian dari kami. Sebelum kami akhiri, jikalau ada tutur kata kami yang kurang begitu berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Akhiru qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.